920 miliar rupiah dan 51 kilogram emas dibalik skandal kasus Ronald Tanur. Uang tunai fantastis, penangkapan kembali dan reaksi publik. Kasus yang melibatkan Gregorius Ronald Tanur telah berkembang menjadi salah satu skandal hukum terbesar di Indonesia. Dugaan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang awalnya berakhir dengan vonis bebas, kini menguak skandal yang lebih besar setelah ditemukan uang tunai senilai 920 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Jumlah fantastis ini yang diduga digunakan untuk menjamin vonis bebas Ronald menimbulkan berbagai pertanyaan. Dari mana asal uang tunai sebanyak ini? Dan bagaimana bisa disimpan dalam satu tempat? Kasus ini bermula dari dugaan kekerasan oleh Ronald terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti pada Oktober 2023. Berdasarkan bukti CCTV dan saksi, JPU mengajukan tuntutan berat, berharap bahwa kasus ini bisa menjadi contoh bahwa hukum tidak pandang bulu. Namun pada Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald dengan alasan kurangnya bukti, yang langsung memicu kecurigaan publik. Banyak yang menduga ada pengaruh besar di balik keputusan tersebut, mengingat keluarga Ronald yang kaya dan berpengaruh. Namun spekulasi ini berkembang lebih lanjut setelah Kejaksaan Agung membuka penyelidikan tambahan pada Oktober 2024 dan menemukan adanya indikasi suap besar-besaran di balik layar. Dalam penggeledahan di rumah Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang diduga sebagai maklar kasus, Kejaksaan Agung menemukan uang tunai sebesar 920 miliar serta emas batangan seberat 51 kg. Temuan ini mengejutkan publik dan memicu pertanyaan mendasar. Bagaimana bisa ada uang tunai sebesar itu di satu tempat? Seperti apa bentuk uang tunai yang mencapai hampir 1 triliun? Dan dari mana asalnya? Uang tunai ini tidak hanya berasal dari satu sumber atau kasus, melainkan diduga merupakan hasil dari rangkaian gratifikasi yang dilakukan selama bertahun-tahun. Skema ini tampak terstruktur, dengan uang tunai dan emas disimpan untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari jejak digital. Dalam kasus seperti ini, uang tunai dianggap lebih aman daripada transfer digital karena tidak meninggalkan catatan elektronik yang bisa ditelusuri. Uang dan emas ini diduga berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan besar dalam kasus-kasus tertentu dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Praktik maklar kasus yang diduga dilakukan Zarof menggambarkan betapa terorganisirnya jaringan suap ini. Sumber dana berasal dari klien yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan putusan hukum yang menguntungkan. Dengan emas dan uang tunai sebagai alat tukar yang memastikan semua pihak diam dan hasil yang diinginkan bisa tercapai. Emas batangan dipilih karena bernilai tinggi, mudah disimpan dan tidak mudah dicurigai. Di sisi lain, uang tunai dalam jumlah besar memang sulit dipahami publik. Namun diduga disimpan dalam bentuk pecahan besar untuk menghemat ruang dan memudahkan distribusi. Jumlah ini mengindikasikan bahwa praktik suap yang melibatkan uang fisik bukan sekedar transaksi sesaat, tetapi skema jangka panjang yang dijalankan oleh para aktor berpengaruh dengan akses langsung ke pejabat hukum. Setelah bukti suap ini muncul, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan vonis bebas Ronald. Mahkamah Agung merespon dengan menerima kasasi tersebut, dan pada Oktober 2024, Ronald kembali ditahan. Penangkapan ini membawa secerca harapan bagi keluarga Dini yang sebelumnya merasa bahwa keadilan telah direnggut dari mereka. Keluarga korban kini berharap bahwa pengadilan akan berlangsung dengan transparan, tanpa pengaruh uang atau kekuasaan. Bagi mereka, langkah ini adalah tanda bahwa hukum masih bisa berjalan dengan benar jika masyarakat bersatu menuntut keadilan. Penangkapan kembali ini juga menjadi simbol bahwa sistem hukum, meskipun berpengaruh, bisa mengembalikan integritasnya. Reaksi publik terhadap temuan uang tunai hampir 1 triliun dan emas batangan ini sangat keras. Di media sosial, masyarakat tak hanya mengecam adanya suap, tetapi juga merasa heran. Bagaimana bisa uang sebesar itu disimpan di satu tempat? Ada yang bertanya,
Apakah ini uang hasil suap saja atau ada uang dari sumber lainnya? Selain itu, publik juga menuntut reformasi besar-besaran dalam sistem hukum. Banyak yang meminta agar transparansi lebih ditingkatkan, akuntabilitas dijaga, dan pengawasan diperketat. Mereka merasa bahwa kasus ini membuka sisi gelap dari sistem hukum Indonesia yang selama ini tersembunyi. Tagar protes dan komentar pedas ramai di berbagai platform, menandakan besarnya tuntutan publik untuk memastikan peradilan yang tidak terpengaruh oleh kekayaan. Ikatan Hakim Indonesia turut menyatakan bahwa kasus ini mencoreng nama baik seluruh hakim. Mereka berharap bahwa skandal ini dapat menjadi peringatan dan dorongan Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk memberantas segala bentuk suap di peradilan. Bagi keluarga Dini, kasus ini adalah ujian emosional. Penangkapan kembali Ronald memberi mereka secercah harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Namun mereka juga merasa bahwa skandal ini menambah trauma, karena melihat betapa rapuhnya sistem hukum dalam menghadapi uang dan kekuasaan. Trauma yang mereka rasakan tidak mudah hilang, tetapi mereka berharap bahwa keadilan bisa benar-benar dipulihkan kali ini. Di sisi lain, kasus ini juga membebani masyarakat yang mulai merasa pesimis terhadap sistem hukum. Banyak yang merasa bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi orang-orang biasa. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan, dan hanya dengan reformasi besar-besaran hal ini dapat tercapai. Kasus Ronald Tanur dan skandal suap besar yang terungkap membawa banyak pelajaran bagi sistem hukum Indonesia. Para pengamat hukum menyebutkan bahwa kasus ini menjadi bukti bahwa reformasi menyeluruh sangat mendesak. Publik dan pakar hukum menilai bahwa peradilan harus meningkatkan mekanisme pengawasan, terutama terkait kekayaan pejabat dan aset-aset yang dimiliki para penegak hukum. Reformasi yang diperlukan mencakup pengawasan lebih ketat, transparansi dalam setiap putusan, dan sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti terlibat suap. Dengan reformasi seperti ini, diharapkan sistem hukum Indonesia bisa terbebas dari pengaruh finansial. Kasus ini menyisakan banyak pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah sistem hukum kita mampu menghadapi godaan uang dalam jumlah besar? Apakah reformasi yang dijanjikan akan membawa perubahan nyata atau hanya janji kosong? Banyak yang bertanya-tanya, apakah publik bisa kembali percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa intervensi dari pihak yang memiliki kekayaan dan kekuasaan? Lalu bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda merasa bahwa penangkapan kembali Ronald adalah tanda bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan? Skandal ini menjadi cermin besar bagi semua pihak, bahwa hukum seharusnya bisa berjalan tanpa pengaruh uang. Pada akhirnya, skandal ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan yang bersih dari segala pengaruh. Publik kini menunggu dengan penuh harapan dan bertanya, akankah kita melihat perubahan atau masih harus terus menanti keadilan yang sebenarnya?